Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait desain instruksional pembelajaran, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada penyusunan dokumen-dokumen pembelajaran seperti silabus dan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Namun sebelum kita masuk materi ke silabus, kita tahu bahwa dokumen perencanaan pembelajaran itu tidak hanya silabus dan RPP saja. Ada prota, prosem, dan dokumen-dokumen lainnya. Nah, mungkin kita akan mengenal secara singkat ya apa itu prosa dan prosem, prota dan prosem. Prota atau program tahunan adalah sebuah rancangan pelaksanaan pembelajaran selama 1 tahun di suatu materi atau suatu mata pelajaran tertentu. Nah, di sini di prota ini biasanya dokumennya berisi terkait hal-hal apa saja sih yang akan dipelajari peserta didik selama 1 tahun ajaran, yaitu di semester genap dan semester ganjil. Kalau teman-teman lihat kolom dokumennya, di situ ada kolom yang berisi terkait informasi semester yang dilaksanakan, semester genap ataupun semester ganjil. Kemudian ada kompetensi inti yang dipelajari atau kompetensi inti yang diraih yang akan dituju pada semester tersebut, kemudian kompetensi dasarnya dan alokasi waktunya. Nah, di sini yang perlu dicermati adalah terkait alokasi waktu. Dalam 1 tahun pembelajaran, peserta didik akan mempelajari beberapa bab atau beberapa materi pembelajaran. Nah, di sini penting bagi kita untuk merancang bagaimana sih materi-materi atau bab itu bisa selesai dilaksanakan dalam alokasi waktu yang ditentukan dalam durasi waktu 1 tahun. Sehingga nantinya ketika proses pembelajaran itu berlangsung, peserta didik bisa menyelesaikan materi yang dia harus selesaikan atau harus dia pelajari selama 1 tahun ajaran. Nah, ini akan membuat atau hal ini penting agar dalam proses pembelajaran itu bisa selesai tepat atau sesuai dengan waktunya. Nah, kemudian di program semester hampir sama ya dengan program tahunan. Kalau tadi program tahunan adalah bagaimana pelaksanaan atau dalam program tahunan tadi adalah rancangan pembelajaran selama 1 tahun. Kalau di program semester adalah rancangan pelaksanaan pembelajaran selama 1 semester. Jadi program semester ini hanya program tahunan tadi kemudian yang dibagi menjadi 2, yaitu semester ganjil dan semester genap. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari terkait silabus. Oke, dalam program tahunan dan program semester tadi, teman-teman akan menemui istilah-istilah yang kita pelajari di pertemuan minggu lalu atau pertemuan lalu seperti KI dan KD. Nah, KI dan KD ini akan terus muncul sampai nanti di RPP, sehingga penting bagi teman-teman untuk benar-benar memahami KI dan KD. Nah, kalau teman-teman lihat pada kolom dalam peraturan dalam Permendikbud ataupun dalam KMA, itu sudah ada KI dan KD yang dirumuskan oleh pemerintah yang menjadi standar dalam pelaksanaan pembelajaran. Kalau kita lihat bahwa setiap materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik pasti mendukung ketercapaian masing-masing domain dalam kompetensi inti. Artinya dalam proses pembelajaran atau dalam mempelajari sebuah materi pembelajaran, peserta didik tidak hanya diajarkan dalam ranah pengetahuan saja, tapi mereka juga dikembangkan aspek sikapnya dan juga keterampilannya. Sehingga nanti ketika peserta didik sudah menyelesaikan sebuah pembelajaran, maka 3 domain itu yang dikembangkan, atau peserta didik bisa memiliki penambahan atau pengembangan dalam 3 domain itu, yaitu aspek sikap, kemudian aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Nah, kalau kita mau membuat sebuah rancangan pembelajaran dari suatu bab tertentu, maka kita bisa membaca bab mana sih yang sama dari KD-KD yang ada dalam Permendikbud maupun KMA. Kita bisa membacanya dari kode kedua angka yang ada di KD. Kalau kode pertama itu adalah kode-kode yang berkaitan dengan materi-materi itu atau bagian dari materi-materi itu yang menunjang masing-masing kompetensi inti. Sedangkan kalau kita lihat kolomnya secara horizontal, itu adalah materi-materi yang sama yang diajarkan pada peserta didik, yang mana masing-masing materi itu digunakan untuk menunjang tercapainya masing-masing kompetensi inti. Jadi kalau kita akan membuat sebuah rancangan pembelajaran untuk 1 bab atau 1 materi ya, kita mengambil KD-nya yang secara horizontal,
sekesamping gitu. Nanti akan ada 4 KD untuk satu bab atau satu materi pembelajaran. Kalau kita mengambil KD-KD yang secara vertikal dari atas ke bawah, itu adalah KD-KD dari berbagai bab yang dipelajari oleh peserta didik dalam kurun waktu tertentu, misalnya 1 semester atau 1 tahun, yang menunjang masing-masing kompetensi inti. Apakah kompetensi inti pertama, kedua, ketiga, ataupun yang keempat. Nah, sekarang kita cermati atau kita lihat tampilan dari silabus yang biasa digunakan oleh guru dalam merancang sebuah proses pembelajaran. Secara umum, silabus adalah gambaran secara umum dari proses atau dari rancangan pembelajaran. Karena sifatnya masih gambaran umum ya, maka informasi yang ada di silabus itu tidak terlalu detail. Hanya beberapa informasi yang dimasukkan di situ, misalnya seperti kompetensi dasarnya, kemudian materi yang diajarkan, kemudian kegiatan pembelajaran, yang mana dalam kegiatan pembelajaran yang ada di silabus ini juga sifatnya masih sangat umum. Kemudian ada penilaian, yang mana penilaian ini dituliskan masing-masing bentuk penilaian untuk masing-masing kompetensi dasar, karena kita tahu tadi kompetensi dasar itu kan menunjang masing-masing kompetensi inti ya, ada sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Maka dalam penilaiannya pun perlu dibedakan, penilaian untuk sikap bagaimana, penilaian untuk pengetahuan bagaimana, dan penilaian untuk keterampilan bagaimana. Karena tidak mungkin dari 3 aspek itu hanya dilakukan 1 kali penilaian atau menggunakan teknik penilaian yang sama. Karena itu rancangan penilaian yang akan digunakan seperti apa itu sudah dituliskan dalam silabus secara garis besarnya. Kalaupun di dalam silabus juga diminta untuk menunjukkan contoh dari penilaian, maka contoh yang di situ adalah hanya sampelnya saja, sampel dari penilaian yang akan dilakukan. Kemudian informasi terakhir yang ada di silabus adalah alokasi waktu. Dalam proses penyampaian materi tertentu atau dalam pelaksanaan atau dalam proses pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai KD tertentu, berapa jam sih yang diplotkan untuk proses tersebut. Nah, kembali lagi bahwa dari informasi yang ada di silabus bisa dibuat seumum mungkin, karena nanti silabus ini yang digunakan oleh guru dalam mengembangkan RPP. Kalau misal dalam pengembangan silabus ini kita sudah menuliskan detail-detailnya secara lebih rinci, maka nanti untuk pengembangan RPP-nya guru tidak bisa membuat RPP itu menjadi lebih, atau pengembangan yang dilakukan oleh guru dalam proses perancangan RPP itu tidak bisa fleksibel karena sudah terlalu terikat di silabus. Padahal dalam silabus tersebut itu sangat mungkin dikembangkan satu silabus itu menjadi 2 RPP atau bahkan sampai 3 RPP. Kemudian kita masuk ke RPP atau rancangan pelaksanaan pembelajaran. Nah, dari RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, kita akan mengetahui bagaimana sih proses pembelajaran itu berlangsung. Sehingga di RPP itu memuat detail-detail yang hampir sama dengan silabus, tapi dia lebih rinci. Misalnya di RPP memuat kompetensi intinya apa, kemudian kompetensi dasarnya apa, kemudian ada IPK atau indikator pencapaian kompetensi yang diturunkan dari masing-masing KD. Kemudian dituliskan pula tujuan pembelajarannya, yang mana dalam tujuan pembelajaran itu dirumuskan berdasarkan IPK. Selanjutnya, setelah tujuan pembelajaran ada materi pembelajaran, yang mana di materi pembelajaran itu ada 3 macam materi. Yang pertama adalah materi reguler, yang kedua adalah materi remedi, yang ketiga adalah materi pengayaan. Di materi reguler adalah materi yang disampaikan pada peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung sesuai dengan alokasi waktunya. Jadi materi reguler ini materi yang diterima oleh seluruh peserta didik. Kemudian materi remedi adalah materi yang diterima oleh peserta didik atau yang diikuti oleh peserta didik yang belum memenuhi KKM atau kriteria ketuntasan minimal, sehingga untuk mencapai KKM tersebut mereka harus mengulang materi yang disiapkan dalam materi remedi. Sedangkan dalam materi pengayaan merupakan materi-materi yang diberikan oleh peserta didik yang sudah memenuhi KKM, sehingga untuk memperluas wawasannya dan memperdalam pengetahuannya diberikan materi-materi pengayaan sebagai suplemen dari materi yang didapatkan selama proses pembelajaran reguler. Kemudian selanjutnya ada pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran yang dituliskan secara umum apa sih metode atau strategi yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran itu. Kemudian ada media dan alat pembelajaran. Selanjutnya adalah buku yang digunakan oleh guru dan siswa. Nah, buku yang digunakan oleh guru dan siswa itu bisa dari satu buku yang sama atau bisa dari buku yang berbeda.
Artinya ketika mempelajari sesuatu, itu kan informasi atau referensi yang digunakan oleh guru bisa menggunakan referensi-referensi yang lebih luas. Misalnya dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis, peserta didik bisa menggunakan buku siswa yang memang sudah dirancang sesuai dengan jenjang pendidikan siswa. Tapi guru untuk menambah pengetahuannya bisa menggunakan buku-buku yang levelnya lebih tinggi, misalnya buku tafsir dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran. Nah, di langkah-langkah pembelajaran ini yang perlu ditulis secara lebih rinci, karena di dalam langkah-langkah pembelajaran ini ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Yang pada masing-masing kegiatan nanti dijabarkan tahap-tahap apa saja sih yang dilaksanakan oleh guru dan siswa dalam kegiatan tersebut. Karena itulah tadi kalau di silabus di kegiatan pembelajarannya harus dibuat secara umum, maka rinciannya akan muncul di RPP sebagai langkah-langkah pembelajaran. Kemudian komponen terakhir yang ada dalam RPP adalah penilaian. Yang mana penilaian dalam RPP ini tidak hanya penilaian satu bentuk penilaian saja, karena aspek yang dinilai dari proses pembelajaran itu minimal ada 4 aspek, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan juga keterampilan. Sehingga pada masing-masing aspek itu tidak mungkin apabila digunakan teknik penilaian yang sama. Sehingga di sini dalam RPP untuk penilaiannya minimal juga ada 4 bentuk penilaian, yang mana masing-masing penilaian itu sudah dibuat rinciannya seperti apa, bentuknya seperti apa, instrumennya seperti apa, rubriknya. Bahkan ketika kita menyusun penilaian untuk ranah pengetahuan, kita bisa membuat soal-soalnya, dibuat pula kunci jawabannya dan juga pedoman penilaiannya. Sehingga dengan adanya RPP, dengan kita membaca RPP-nya saja, kita bisa membayangkan bagaimana proses pembelajaran yang akan diikuti oleh peserta didik dan bagaimana dalam pembelajaran tersebut dinilai untuk tingkat ketercapaiannya. Oke, mungkin itu teman-teman materi kita terkait penyusunan silabus dan RPP. Harapannya dengan apa yang teman-teman pelajari melalui materi ini, teman-teman bisa mempraktekannya untuk penyusunan silabus dan RPP sesuai dengan instrumen akreditasi satuan pendidikan. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.